Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai saja langsung ke materi yang pertama dari suatu teori peluang, mata kuliah teori peluang. Yang pertama adalah tentang ruang sampel dan kejadian. Nah, kita langsung saja masuk ke apa itu definisi dari ruang sampel. Nah, definisi dari ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen acak. Oke, perlu garis bawahi, ruang sampel adalah himpunan dari semua, ya. Nah, ada juga yang namanya adalah peristiwa atau kejadian, itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, termasuk himpunan kosong dan ruang sampel itu sendiri. Ada juga anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi di sini ada tiga hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan ruang sampel, peristiwa atau kejadian, dan juga titik sampel. Oke, lanjut ke notasi. Nah, ruang sampel itu dinotasikan dengan S, gitu ya. Kalau banyaknya anggota dari ruang sampel, itu notasinya adalah NS. Itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Kita langsung saja masuk ke contoh biar lebih paham gitu ya. Di contoh yang pertama, itu kita melakukan ada sebuah percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak satu kali pelemparan. Oke ya, sekali pelemparan satu buah dadu. Nah, kita diminta untuk pertanyaannya, tentukan ruang sampel dari pelemparan dadu tersebut. Ingat tadi dadunya cuma satu, dilempar sekali gitu ya. Maka yang A, ruang sampel. Ingat definisi dari ruang sampel adalah suatu himpunan. Jadi notasinya S ya. Kalau himpunan itu kita tuliskan dalam bentuk kurung kurawal ya. Nah, kalau di sebuah dadu, dadu itu kan ada yang mata dadunya satu, dua, tiga, biasa ya. Maka ruang sampelnya apa? Kita tuliskan dalam bentuk angka saja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Oke, ya. Kemudian titik sampel. Yang B, pertanyaan kita diminta untuk menentukan titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah tadi banyaknya titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dari anggota dari ruang sampel. Oke. Nah, apa saja? Satu, ya. Kalau titik sampel nulisnya nggak pakai kurung ya, karena dia bukan himpunan. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nah, banyaknya anggota dari ruang sampel ada berapa nih? NS, tadi lambangnya begitu ya, simbolnya, notasinya ya. NS sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Oke. Sekarang yang C. Identifikasikan kejadian apa saja yang mungkin akan muncul pada pelemparan tersebut. Jadi, apa saja sih kejadian yang bisa muncul dari pelemparan tersebut? Apa saja? Karena di sini ada dadu ya, yaitu kejadian bisa saja kejadian munculnya apa nih? Mata dadu ganjil gitu ya. Bisa juga kejadian munculnya mata dadu genap gitu ya. Atau kejadian munculnya mata dadu apa? Lebih dari 3, misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, itu tadi tentang ruang sampel, titik sampel, anggota dari ruang sampel, dan juga kejadian. Ya, sekarang kita ke contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Biar kalian lebih memahami. Contoh yang kedua, kalau tadi di contoh yang pertama tentang dadu, di contoh yang kedua adalah tentang koin mata uang dilempar sebanyak satu kali. Satu buah koin mata uang dilempar satu kali. Oke, maka ruang sampelnya apa? A. Kalau koin mata uang, kalian tahu bahwa koinnya di sisi ada sisi yang angka, ada sisi yang gambar. Gitu ya. Ya, oke. Karena di situ ada dua sisi. Maka sampelnya, ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah angka. Nah, ditambahkan dengan gitu ya. Kemudian G. Ingat, awali dengan kurung kurawal dan akhiri dengan kurung kurawal. Oke, itu adalah ruang sampelnya. Kemudian yang B, titik sampelnya. Berarti titik sampelnya apa? Titik sampelnya ya bisa A, bisa juga G. Gitu ya, titik sampelnya adalah A,
dan G. Itu titik sampelnya. Nah, sekarang banyaknya anggota dari ruang sampel berapa? Banyaknya anggota berapa nih? Kan nanti ada satu mata dadu. Dilempar sekali, banyak anggota ini. A dan G. Sebanyak berapa? 2. Oke. Sekarang yang C. Identifikasikan kejadian apa saja yang mungkin muncul. Kira-kira kejadian apa saja nih? Kejadian, bisa saja kejadian munculnya angka, gitu ya. Atau bisa juga kejadian munculnya gambar. Oke, seperti itu ya. Kejadian munculnya angka atau kejadian munculnya gambar. Oke, itu tadi kita sudah dua contoh. Satu contoh tentang dadu, satu contoh tentang mata uang. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Apa nih contoh yang ketiga? Nah, ini. Contoh yang ketiga adalah sebuah percobaan melemparkan dua buah koin mata uang secara bersamaan. Kalau contoh dua tadi adalah satu koin mata uang, ya. Tapi kalau contoh tiga ini adalah pelemparan dua buah koin mata uang, ya. Kita diminta untuk menentukan ruang sampel. Nah, caranya bagaimana? Caranya karena di sini ada dua buah koin mata uang, kita bisa menggunakan yang namanya adalah diagram pohon. Oke, kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon. Nah, diagram pohon itu yang seperti apa? Karena di sini ada dua koin yang dilempar bersama. Koin pertama itu kan bisa saja muncul, tadi ingat ya, koin mata uang ada sisi angka, ada gambar gitu ya. Koin yang pertama itu bisa muncul angka kemungkinannya kan gitu ya. Bisa juga muncul gambar, ada dua kemungkinan gitu ya. Terus kemudian di koin yang kedua begitu pun sama. Pada saat koin yang pertama muncul angka, kemungkinan di koin yang kedua juga bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Oke, di koin yang pertama ketika muncul gambar, bisa juga di koin yang ketiga muncul angka dan muncul gambar. Ya, gitu ya. Ini namanya adalah diagram pohon. Oke. Nah, sekarang lalu apa saja ini? Jadi poin yang pertama, poin yang kedua ya, bisa saja muncul di sini ya. Di sini ada A angka-angka, maka di sini A angka-angka atau AA. Terus kemudian ini A dan G itu bisa saja muncul AG, angka gambar. G dan A di sini adalah GA, GG ini adalah GG gitu ya. Nah, ini A, G, A, GG. Nah, tadi namanya apa ini? Titik sampel. Oke, loh, lah terus ruang sampelnya apa? Pertanyaannya, ruang titik sampel sudah terjawab ya. Lah terus ruang sampelnya apa? Ruang sampel S dilambangkan dengan kurung kurawal, disimulasikan dengan S sama dengan diawali dengan kurung kurawal. Apa nih? Berarti itu AA karena himpunan dari semua. Oke ya, tadi himpunan dari semua. Maka dia adalah AA, AG, kita ambil di sini nih, AG, kemudian GA, kemudian GG. Ya, ini adalah ruang sampelnya. Oke, kemudian titik sampelnya sudah kita jawab ini, titik sampelnya ini ada AA, AG, GA, GG. Terus kemudian banyaknya anggota ruang sampel berapa ini? Banyaknya anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 anggotanya. Oke. Nah, sekarang yang B. Yang B adalah kejadian, tentukan kejadian P. Yang mana P itu adalah munculnya minimal satu angka. Oke, kita tulis di sini kejadian P adalah, kita awali dengan huruf lawan juga, kejadian P adalah munculnya minimal satu angka. Kalian lihat di sini yang minimal muncul satu angka, ya. Yang mana? Ini. Oke, yang ini bisa ya. AG ini bisa. GA ini bisa. Nah, perlu digarisbawahi minimal satu angka. Kalau minimal satu angka, maka ketika muncul dua angka boleh nggak? Boleh ya, karena minimalnya satu angka. Maka ini juga masuk. AA. Maka siapa sih kejadian P itu munculnya satu angka siapa aja? Berarti tadi AA, AG, GA. Nah, ini dia. Ya. Oke. Banyaknya anggota berapa nih? Banyaknya anggota dari P berapa? Berarti 3 gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang C. Yang C itu Q.
kejadian Q, yaitu munculnya dua gambar. Munculnya dua gambar itu yang mana? Kan cuma satu ini ya, yaitu G ini. Nah, ini berarti cuma G. Oke. Nah, banyaknya kejadian Q itu berarti satu. Oke, banyak anggota dari kejadian Q itu adalah satu, yaitu cuma Q aja. Oke. Ini adalah contoh yang ketiga. Tadi sudah satu mata uang, contoh yang kedua, kemudian contoh yang ketiga ada dua koin mata uang. Tadi bisa kita gunakan dengan menggunakan diagram pohon. Ya. Terus kemudian satu lagi contoh, yaitu contoh yang keempat. Oke. Nah, ini campuran ya ini ya. Jadi contoh yang keempat, ini ada sebuah percobaan melemparkan satu koin mata uang dan sebuah dadu. Itu tadi dilempar secara bersamaan. Jadi ada mata uang, ada dadu dilemparkan secara bersamaan. Nah, pertanyaannya masih sama, tentukan ruang sampel, titik sampel, banyaknya anggota. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ruang sampel? Nah, karena di sini ada koin mata uang dan juga dadu yang dilempar bersamaan, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan yang namanya tadi mencari ruang sampel di contoh yang ketiga dengan diagram pohon. Untuk kali ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan tabel. Oke. Nah, kalau di mata uang itu tadi kan munculnya adalah angka, sisinya adalah angka dan gambar gitu ya. Tapi kalau di dadu itu kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang berarti apa saja nih eh, titik sampelnya? Berarti bisa di sini ada A1 angka, pada saat muncul koinnya angka bisa juga mata dadunya 2 gitu ya, A3, A4 kita tinggal pasang kanan aja nih di sini A5, kemudian A6, kemudian di sini ada G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Oke. Nah, sekarang berarti yang mana ini ruang sampelnya? Ruang sampel yang tadi himpunan semua. Maka kita tulis S sama dengan apa? Berarti A1. Kita tulis semua ini berarti ya A2 himpunan yang beranggotakan apa? A3, A4, A5 gitu ya. Terus kemudian apalagi G1, G2, G3, G4, G5, G6. Oke, itu burung apa? Akhiri dengan burung tutup. Terus kemudian banyaknya anggota ruang sampel ada berapa berarti? NS-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, ya. Oke. Ada 12 ya. Terus titik sampelnya yang mana? Titik sampelnya tinggal tulis saja A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Ini adalah titik sampel. Yang ini adalah titik sampelnya ya. Ini semuanya adalah titik sampel. Oke. Uh, oh, ini berarti apa? A1. Ini tadi A4. Oke. Ini kalian tulis sendiri ya, secara semuanya tadi ya. Yang ada di sini ditulis sendiri. Oke. G6. Sampai. Dan seterusnya gitu ya. Sampai G6 di sini. G6. Katanya ini nanti gagal kalian beli sendiri dari sampelnya yang ini tadi. Oke. Terus kemudian yang B itu adalah tentukan kejadian P. Kejadian P itu apa sih? Munculnya gambar dan bilangan genap. Munculnya gambar dan bilangan genap. Oke, kalian perhatikan di sini yang mana yang muncul gambar dan bilangan genap. Nah, oke, kalian perhatikan di sini gambar dan bilangan genap itu kan ini ya. G2. Oke. G3 ini Kak, G4. G4 kemudian G6. Nah, ini adalah kejadian P gitu ya. Oke, G4, G6. Oke, kita tulis ya berarti ya. P tadi
ini yang pertanyaan B ya berarti ya. Kejadian P tadi siapa aja? Berarti G4 karena munculnya gambar dan genap. Sorry. G2, G4, G6. Oke. Berarti banyaknya kejadian P berapa? 3. Banyaknya anggotanya 3. Oke, sekarang yang C. Itu adalah kejadian Q. Kejadian Q tadi adalah kejadian munculnya angka dan prima. Kejadian munculnya angka dan prima. Oke, angka ini berarti yang ini ya. Cuma di sini pasangannya adalah prima. Yang mana yang merupakan prima? Ya, A2. A2 kan prima ya. Terus kemudian A3. Oke, kemudian A5. Ini ya yang prima ya. Oke. Nah, sekarang Q tadi berarti apa? Q tadi adalah A2, A3, A5. Oke, banyaknya anggotanya berapa ini? 1, 2, 3. Oke, begitu ya. Itu tentang ruang sampel dan kejadian. Silakan dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.